Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adi Hermawan, NIM 113. Saya Imelda Aurelia dengan NIM 44. Saya Aisyah Nur Apriliani, NIM 10181. Saya Ika Farunisa, NIM 232020-2009. Saya Diana Putri dengan NIM 58. Saya Rangga Saputra Rahman dengan NIM 37. Pengertian anggaran publik. Alokasi anggaran publik adalah proses pembagian dan penentuan penggunaan dana yang berasal dari anggaran negara atau daerah untuk berbagai sektor dan program pembangunan yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat secara optimal. Alokasi ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola keuangan publik agar dana yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran dan efisien untuk menyediakan barang dan jasa publik, mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Jenis alokasi anggaran publik ada 3. Yang pertama, dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Bertujuan agar setiap daerah, baik yang kaya maupun yang miskin sumber daya, dapat memberikan pelayanan publik yang relatif sama kepada masyarakat. Yang kedua, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kegiatan atau proyek prioritas nasional, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau lingkungan hidup. Yang ketiga, dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara. Bertujuan untuk membagi hasil penerimaan negara antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan seimbang. Selanjutnya ada tujuan alokasi anggaran publik. Yang pertama, penyediaan barang dan jasa publik, yaitu menjamin ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan pelayanan sosial yang tidak disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Yang kedua, distribusi pendapatan dan keadilan sosial, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu atau antar wilayah melalui subsidi, bantuan sosial, atau program-program perlindungan sosial. Yang ketiga, stabilisasi ekonomi, yaitu mengendalikan inflasi, pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi dalam sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, yaitu memastikan bahwa dana publik digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya serendah mungkin. Dan yang terakhir, ada perwujudan tujuan pembangunan nasional, yaitu mendukung pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang seperti RPJMN atau RPJPN di Indonesia. Komponen alokasi anggaran publik. Komponen pendapatan publik adalah total dari nilai seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya itu dalam 1 tahun. Istilah ini menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara dan menjadi dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kebijakan pemerintah. Untuk jenis-jenis pendapatan publik itu sendiri ada 4. Yang pertama ada pendapatan pajak atau tax revenue, yaitu penerimaan yang berasal dari pungutan wajib oleh pemerintah kepada rakyat tanpa imbalan langsung. Contohnya itu ada pajak penghasilan atau PPh, ada pajak tambahan nilai PPN, dan pajak bumi bangunan
atau PBB. Kemudian ada bea dan cukai yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Yang kedua adalah pendapatan non pajak atau non tax revenue, yaitu penerimaan pemerintah selain pajak biasanya berasal dari kekayaan negara atau pelayanan publik. Contohnya sendiri ada penerimaan dari badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua adalah retribusi atau layanan publik. Dan yang ketiga ada denda atau sanksi administrasi. Kemudian yang keempat ada pendapatan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau emas. Dan yang ketiga ada hibah dan sumbangan atau grants, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tanpa kewajiban membayar kembali. Kemudian yang keempat ada pinjaman pemerintah atau public loans. Yaitu pendapatan yang diperoleh melalui utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang wajib dibayarkan kembali pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu komponen belanja publik, yaitu bagian tugas fungsi pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, infrastruktur dan fasilitas, serta terserah ke pihak lain, daerah masyarakat bukan hanya untuk membiayai aparat dan operasional internal. Komponen belanja publik ada macam-macamnya, yaitu yang pertama belanja kementerian atau lembaga, artinya alokasi anggaran kepada kementerian atau lembaga untuk menjalankan program dan layanan publik. Yang kedua, belanja non kementerian atau non lembaga, contohnya subsidi pembayaran bunga utang, bantuan sosial yang dikelola langsung oleh bendahara umum negara. Yang ketiga, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah adalah belanja negara terbagi atas belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah sebagai bagian dari transfer dan operasi desentralisasi. Selanjutnya, tantangan alokasi anggaran publik. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Pendapatan negara yang terbatas, baik dari pajak atau sumber daya alam yang seringkali itu tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan prioritas yang ketat dalam mengalokasikan anggaran agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pembangunan. Yang kedua yaitu pengaruh politik. Dalam penyusunan anggaran, keputusan alokasi anggaran itu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan publik, baik untuk memperoleh dukungan dan sebagai bentuk tujuan anggaran dari kebutuhan publik menuju kepentingan kelompok tertentu, sehingga alokasi anggaran menjadi tidak objektif dan kurang tepat sasaran. Yang ketiga yaitu korupsi penyalahgunaan anggaran. Korupsi itu masih menjadi masalah besar dalam pengelolaan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah diseluruhkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga program tidak berjalan secara efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan menurun. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Walaupun rencana anggaran sudah disusun dengan baik, tetapi pelaksananya yang sering tidak sesuai dan bisa terkendala oleh keterlambatan. Kurangnya koordinasi dan kemampuan birokrasi yang masih lemah dan mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan baik dan hasilnya tidak optimal. Yang kelima yaitu kurangnya partisipasi publik. Masyarakat sering belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Padahal partisipasi publik penting agar anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena tanpa keterlibatan mereka, kebijakan anggaran yang tidak disusun bisa saja tidak tepat sasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.